Sekjen Ikatan dari Budaya Indonesia Provinsi Banten. Jadi kami semuanya satu tim ya. Ada Abau ya, Abau ya, dan juga setelah juga sama beliau juga di bidang pendidikan di Ikatan dari Budaya Indonesia. Makanya kalau bergabung di grup ini itu ya, meskipun ada sepuh sebelumnya IBI ya, Ikatan dari Muda, jadi dari yang muda semuanya. Jadi sampai nanti juga tetap aja masih muda, insya Allah. Selain menjadi sekjen, beliau juga salah satu pendiri pondok pesantren Qurba Zalil Firdaus ya. Jadi kalau yang ada yang sudah menyekolahkan anaknya, yang ingin anaknya pondok pesantren, terus kemudian baik itu yang duafa ataupun yatim, bisa di pondok pesantren Qurba Zalil Firdaus ya. Selain itu juga beliau ketua di bagian ruqyah ya. Nah, nanti ini boleh nih kapan-kapan Kiai ya. Kapan-kapan nanti kita adakan di sini ada ruqyah masal. Mau nggak ruqyah Bu? Mau nggak? Nah, jadi kalau misalnya ada terasa di dalam diri kita itu sering ada rada-rada pusing gitu ya. Ada rada misalnya kepala pada puyeng begitu. Nanti kita bisa ruqyah tuh ya. Iya. Tapi bukannya punya karena nggak punya duit, bukan. Ya beda lagi itu ruqyahnya. Nah, jadi nanti kita ada ruqyah nih, Kiai, boleh ya. Nanti diagendakan kita ada ruqyah. Tapi jangan kaget nanti begitu ruqyah ada yang kesurupan. Kalau yang ada banyak temannya, jadi ada pada kesurupan. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada sesuatu hal yang negatif di dalam diri kita, itu enggak apa-apa. Jadi ruqyahnya, metode ruqyahnya itu pakai membacakan Al-Quran. Jadi beliau adalah hafiz Quran juga, makanya bikin pondok pesantrennya Qurba Zalil Firdaus, jadi khusus hafiz Quran ya. Jadi nanti kita agendakan sebulan ke depan untuk ruqyah masal, nanti semuanya bawa air ya, nanti begitu dibacakan biasanya nanti ada kepala pekanan begitu. Kalau misalnya ternyata ada kiriman dari orang lain gitu ya, ada manten, ada dulu, kalau zaman dulu ada kan gitu, sekarang masih ada kan ya? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nah, seperti itu ya. Nah itu nanti bisa ya, bisa ruqyah insya Allah biar supaya nanti kita menjadi tentram dari kita daripada gangguan jin ataupun makhluk lain. Kemudian banyak prestasi beliau, diantaranya yakni salah satu narasumber di televisi, baik televisi nasional atau TV swasta, diantaranya di TVRI, di Banten TV, terus kemudian juga pernah di TV One. Kalau di TV One itu biasanya jadwalnya apa, pagi ya jadwalnya pagi. Nah kalau di TV One ya nonton nanti jam 5 ya, jam 5 subuh biasanya, jam 5 atau jam 4 ya, jam 5 subuh. Kalau awalnya banyak memang ya, di CCTV, Indomaret banyak, di Indomaret memang. Ya nanti kita simak bersama-sama. Kita juga habis ngisi acara banyak, jadinya agak lelah dan mempersilakan ada guru kita bersama untuk mengisi. Biasanya beliau nih ya, kalau ngisi acaranya itu ada bonus-bonusnya. Ada nggak yang dia? Beneran aja ada tuh. Di bawah itu ada bonus-bonusnya. Makanya simak semuanya, jangan sampai kecil. Simak. Pokoknya simak. Nanti ada questioner, ada pertanyaan yang bisa udah ngacung aja udah. Pokoknya bisa ada pertanyaan ngacung aja udah. Ya, oke. Nanti ada dia tuh. Ya, ada voucher umroh. Ada mukena macam-macam
hati-hatinya insyaallah mudah-mudahan besok pada berundang Al-Mukarram, Al-Mu'azzam, Al-Ustaz, Kiai Haji Ariful Ma'ali Al-Habib. Tafadhol. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ikut fokus nanti ada puisi. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Wa qala ta'ala aidan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil ya. Al-Mukarramun, para asatid, para hujat, bil khusus sahibul majlis, sahibul ma'had, akhinal mahdum, Al-Mukarram Ustaz Hasan Al-Farizi SPDI wa zawjatihi beserta keluarganya, mata'anallahu bituli hayatihi bisihah wal afiyah wa
assalam wal barakah. Bapak Haji Misar, ayahanda dari Ustazah Ibu Sartika, atau mertua dari Afinal Mahmud Ustaz Hasan. Mudah-mudahan Abah Haji sehat walafiat, berkah dalam memimpin jamaah dan cucu-cucunya. Yang ngobrol ini. Akhirnya kiram Abah Uus, walaupun beliau sudah lebih tua dari saya, tapi semangatnya saya kalah jauh. Karena kalau posting-posting acaranya jauh-jauh. Ya, saya karena nyambung dari Sangyang ke sini. Kalau mau ke Cisau, ke Jawa, udah sini aja yang dekat. Alhamdulillah. Akhirnya kiram juga Ustaz Apoy. Hadirin wal hadirat jamaah, tadi saya kenal Febri, nganterin saya ke sini sama sholat isya ya. Ya. Ibu-ibu yang cantik-cantik, minimal menurut suaminya masing-masing. Ya iyalah. Ibu pengen hidup bahagia apa pengen hidup lawan kata bahagia itu apa Bu? Bu, lawan kata bahagia, lawan kata itu sebaliknya. Lawan kata gemuk, lawan kata tinggi, lawan kata pintar, lawan kata bahagia, lawan kata senang. Nah, nanti ini ibu harus tahu bedanya senang sama bahagia. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya orang yang sehat akalnya, orang yang waras, orang yang tidak gila pasti pengen bahagia, betul? Pertanyaannya adalah what is the meaning happy? You understand? You understand? Paham tuh? Ngertos orang? Paham gak? Jadi kita sepakat dulu. Ibu pengen bahagia, betul? Betul. Nggak pengen sengsara, betul? Betul. Maka kita harus sepakat. Ukurannya apa ini? Kalau ibu mendefinisikan bahagia itu tercapainya semua cita-cita, terwujudnya semua keinginan, maka siap-siap tidak bakal bahagia. Betul apa enggak? Kalau bahagia itu dimaknai terwujudnya, terkabulnya apa yang ibu inginkan, maka enggak bakalan bahagia. Kenapa? Karena keinginannya banyak, betul? Sementara yang terwujud enggak banyak. Maka kalau ibu pakai standar itu, siap-siap sengsara. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, siapa Bu? Ngulangnya aja susah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, siapa Bu? Ini ngulang aja susah. Dalam kitabnya Hikam, dalam kitabnya apa? Nanti suruh bacain Abah Uus. Jadi Bu, beliau memberikan definisi liyaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu bihi. Semakin sedikit yang bikin ibu bahagia, maka semakin sedikit yang bikin ibu sengsara. Saya ulangi, semakin sedikit yang bikin ibu senang, maka semakin sedikit yang bikin ibu susah. Paham nggak? Kalau ibu punya standar bahagia itu 100, rumah, mobil, apartemen, kontrakan, sawah, macam-macam. Kalau ibu baru mendapatkan 25, kurangnya berapa Bu? 75. Bahagia nggak? Pasti yang terpikirkan kurang 25 nikmat, tapi kurang 27. Berapa kurangnya? 75. Makanya Imam Ibnu Athaillah, kalau ibu standar bahagianya 2 doang. 1 punya suami, pulangnya hidup. 2 doang.
Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh suaminya jawab salam, hidup apa mati? Hidup. Kalau ibu standarnya sedikit, maka yang bikin kecewa juga sedikit. Kalau ibu standar bahagianya banyak, 100, baru dapat 25, maka stres, pusing karena kurang berapa? 75. Tapi kalau ibu standar bahagianya cuma 3, punya suami, punya bu? Sholatnya ngadep kiblat apa enggak? Nanti kalau punya suami sholat ngadepnya utara berarti jangan bahagia. Lalu yang ketiga suaminya masih bernapas. Assalamualaikum Abi, diajak walaupun batok-batok semalam suntuk. Berarti standarnya cuma 3, ibu bahagia karena 1 suaminya hidup, 2 dia sholatnya benar, 3-nya apa tadi? Makanya standarnya yang dikurangi, jangan mengejar target untuk mencapai bahagia. Ibu bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Betul? Handphone bagus itu kebutuhan apa keinginan? Ya, handphonenya Pro Max 20, harganya 30 juta, itu kebutuhan apa keinginan? Suaminya ganteng kayak Raffi Ahmad, kaya, banyak duit, itu kebutuhan apa keinginan? Hah? Keinginan. Iya, makanya terkadang orang itu sengsara bukan karena sibuk dengan kebutuhan, tapi karena keinginan. Istilah orang Bogor, biar tekor asal. Ada orang Bogor ini. Lalu Rasulullah memberikan ukuran begini. Ayo tong siap-siap selawat nanti. Ini hadisnya rawahu Dailami. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara. Berapa, Bu? 5. Kurangi 1. Ada 4 perkara yang menjadikan manusia bahagia. Berapa, Bu? 2. Tambah 2. Yang 4. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, bahagia itu antakuna zaujatuhu sholihatan. Jangan berisik dulu dong, ada waktunya ya. Yang pertama, bahagia itu kalau punya pasangan, suami punya istri sholihah, ataupun istri punya suami yang sholih. Tapi saya baca buku, Bu. Kalau suami salah pilih istri, ini salah pilih istri, maka ada kesempatan untuk diperbaiki. Tapi kalau istri salah pilih suami, itu bahaya, susah. Saya ulangi, kalau suami salah pilih istri, bisa dididik, bisa diajar, bisa ditarbiyah jadi baik. Tapi kalau istri salah pilih suami, siap-siap celaka. Berarti boleh ganti Pak Ustaz. Saya tanya ibu sekarang ini jawab jujur, salah pilih suami apa enggak? Nanti jawabnya ragu-ragu ya di sini. Ibu merasa benar pilih suami apa salah pilih suami? Ya udah benar aja ya. Benar, suami saya benar. Iya, alhamdulillah. Makanya pertama, bahagia itu kalau punya istri yang salihah. Kata Bang Roma, setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Hanya istri perhiasan dunia. Abang Us gak apa lagunya? Lagunya udah boleh. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga.
kesuciannya. Namun ada kala insan tak percaya saat dusta mampir berkata. Lagunya almarhum Uje. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Besar tingkat dan istrinya Ustaz Hasan. Engkaulah bidah. Alhamdulillah. Siapakah nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapakah yang menciptakan bukit? Allah. Siapakah yang menciptakan langit? Allah. Siapakah yang mencetak duit? Allah. Dipanggil Allah. BI. Ya. Siapakah yang menciptakan awan? Allah. Siapakah yang menciptakan hujan? Allah. Siapakah yang goreng bawang? Allah. Allah goreng bawang. Maklum. Goreng bawang Allah. Yang goreng bawang nenek siapa? Nenek Ira. Yang goreng bawang nenek Ira bukan Allah. Allah goreng bawang. Fokus, ya. Dengerin, ya. Jadi yang jadi bahagia itu kalau punya pasangan yang soleh solehah. Insya Allah ibu-ibu suaminya soleh semua. Saking solehnya jam 11 sudah zuhur. Saking solehnya saya dan solehah semua. Saya datang belum maghrib mau mandi pengajian udah pada datang. Alhamdulillah. Wanita solehah semua. Pokoknya jangan dikubur sebelum mati. Ya Bu. Alhamdulillah. Jadi pertama wanita solihah atau pasangan yang soleh. Bu, sekarang jujur, masuk surga itu gampangan bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu gampang. Cuman idza shallatil mar'atu khamsaha. Ibu-ibu itu sholat 5 waktu. Gak qobliyah, gak ba'diyah, gak tahajud, gak duha, gak tarawih. Pokoknya cuma 17 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu ibu-ibu. Kalau bapaknya beda. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi sholat 5 waktu doang. Lalu yang kedua, wasomat sarharaha, puasanya Ramadan doang. Gak Senin Kemis, gak Ayyamul Bid, gak puasa Daud, gak Arafah, gak Tasu'a, gak Asyura, Ramadan doang. Itu pun ada bolongnya, betul Bu ya? Lalu yang ketiga, sholat 5 waktu, puasa, terus sholat sahroha, terus yang keempat yang paling baik ketiganya bisa. Sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan. Ibu kalau suami pergi kerja, suami pergi ngojek, suami pergi ngegrab, di rumah jangan jual marimas, dosa. Ada yang jualan haram, suaminya pergi, ibu marimas, gak dosa. Boleh gak? Suaminya pergi, ibu jual marimas, boleh gak? Gak boleh. Suaminya kerja, ibu malah jual marimas. Ya. Lalu yang tadi puasa, sholat, jaga kemaluan. Yang keempat, ini yang berat. Wa ata'at zaujaha, taat tunduk perintah suami.
sholat, puasa, jaga harga diri, lalu taat suami. Yang paling berat mana bu? Sholat, insya Allah ringan, betul? Puasa setahun sekali ringan, betul? Insya Allah ibu dirayu anak akan tergoda, betul? Yang keempat ini yang berat, taat suami. Ya, langsung saya kasih hadiah. Ya, jujur. Ibu yang sering ngeyel sama suami kira-kira apa yang sering ngeyel? Yang jujur orang dapat. Yang sering ibu lakukan ke suami yaitu ibu bikin sakit hati atau bantah atau ngeyel. Oh, ya, dong. Ayo bu, jawab bu. Gak punya suami pak. Oh, ya. Itu ada apa? Oh, punya. Oh, salah orang yo. Yang kodok? Yang punya juga. Banyak amat suami pak. Ibu ada suami? Waduh, ya banyak janda juga ini. Ini ada suami ya? Ya Allah ya Karim. Mana yang punya suami? Ah, yang punya suami. Yang punya dua. Makanya abangmu rajin di sini ternyata mereka. Ya. Ibu apa bu? Kesalahan yang sering ibu buat sama suami jujur aja apa? Apa? Jujur apa tadi ya? Hah? Ngel, ibu seduh kopi malah bikinin es teh gitu. Enggak, ini dapat. Enak banget begitu doang ya. Ngel dapat hadiah. Itu yang ringan, yang berat kita nggak tahu. Jadi yang kedua adalah, yang pertama adalah kebahagiaan itu kalau punya pasangan yang kedua. Kebahagiaan yang kedua adalah wa auladuhu sholihin, punya anak soleh, betul bu? Rajin ibadah. Kalau Ustadz Hasan itu kreatif, prestatif, inovatif. Kalau saya SCK kuadrat. Ini bu, SCK kuadrat. Ikuti. Begini dulu. Gini. Soleh, cerdas, kaya, keren. Ulangi. SCK kuadrat. Ayo tangannya. Soleh, cerdas, kaya, keren. Kalau ini cakep, muairah itu. Ya. Kalau ini imut-imut, sono amit-amit. Ulangi. SCK kuadrat. Ayo. Soleh, tangannya ke dada. Soleh, cerdas, kaya, keren. Nah, kalau bahasanya Ustadz Hasan, prestatif, inovatif, sama kreatif. Kalau bacaan Ustarik, SCK kuadrat. Ulangi bu. SCK kuadrat. Soleh, tangannya. Soleh, cerdas, kaya, keren gitu. Biar cakep. Ulangi. Anak yang soleh, kebahagiaan yang kedua. Betul? Ya, soleh, cerdas, keren. Ya, siapa yang ulang sendiri dapat hadiah? Ayo, SCK kuadrat. Nenek, boleh? Ayo, salah nggak apa-apa. Oh, masuk di YouTube. Soleh, kamu bu. Lihat dulu. Udah. Apa? Oh, pokoknya salah nggak apa-apa. Ayo, bebas. Soleh. Ada cerdas begini ya? Cerdas itu masa cerdas apa? Orang-orang. Soleh. Solehnya begini juga. Dua tuh. Soleh itu artinya. Soleh. Artinya mabuk. Cerdasnya begini. Cerdas itu ya. Cerdas. Kayaknya begini. Keren. Gak apa-apa. Ayo bu, dibantu bu. Soleh,
tetangga, kebahagiaan itu ayyakuna khulatuhu sholihin, punya tetangga, punya teman yang soleh-soleh. Abah Upus, Ustadz Hasan, apa senang? Punya tetangga kalau rese senang apa Bu? Saya punya jamaah di Solo Bu, nggak atur sama tetangga. Ternyata survei BRI itu kalau mau utang duit yang ditanya tetangganya Bu. Anaknya mau beli motor Ninja 50 juta. Terus dari leasing datang ke tetangganya, kebetulan lagi ribut sama Mak Ira. Ditanya, itu kira-kira kalau kredit Ninja kuat enggak? Berapa? 5 juta. Hah? 5 juta? Boro-boro, arisan enggak, tokennya bunyi, suaminya nganggur, dia cuman orang larat. Kenapa? Tetangganya enggak rese, brengsek, enggak baik, makanya enggak di ACC kredit gara-gara enggak rukun sama tetangga. Penting tetangga. Kalau tetangganya baik, subhanallah, kredit apa? Motor berapa? 5 juta. Kecil. Dia memang nganggur, tapi sawahnya di mana-mana. BSD punya rumah, Moderland punya rumah, di Pondok Indah punya rumah, dekat Raffi Ahmad ada rumah, ada bener ya? Gak tahu punya siapa. Karena tetangga baik, tapi karena buruk sama tetangga, maka yang disampaikan ke leasing, ke bank informasi jelek. Maka kebahagiaan itu kalau punya tetangga ya baik ya. Karena kalau ibu kebakaran bukan teriak ke Abah Uus jauh, teriak ke kampung jauh, tapi yang bantu siapa? Tetangga. Maka syarat bahagia ketiga adalah punya tetangga yang baik. Yang pertama tadi apa Bu? Pasangan yang soleh atau solihah. Yang kedua, anak yang benar. Yang ketiga, lalu yang keempat, ayyakuna rizquhu fi baladi. Ibu punya suami kerjanya di mana? Masih Tangerang atau di Selatan, apa ada yang di luar negeri? Kebahagiaan ketiga ada keempat adalah punya suami yang penghasilannya, yang kerjanya di kampung sendiri. Ustaz Harisan cuma dari Airnaf setengah jam. Ya, dekat. Ibu kalau saya tanya, punya suami gaji 5 juta pulang tiap hari, apa 200 juta pulangnya 2 tahun sekali? Pilih mana Bu? Hah? Yang pojok itu 200 juta pulang tiap hari. Itu suaminya Panji Gumilang. 5 juta pulang tiap hari atau 200 juta pulang 2 tahun sekali? Hah? Benar Bu. Karena jamaah saya ditanya 200 juta walaupun pulang 2 tahun sekali. Bodoh. Mau jelek yang penting ngasih duit. Mau pendek yang penting ngasih duit. Mau hitam yang penting ngasih duit. Mau pesek yang penting ngasih duit. Mau nggak pakai baju yang penting ngasih duit. Jadi bapak-bapaknya cuma nyari duit aja. Kurang ajar ya. Makanya ibu alhamdulillah kebahagiaan itu kalau rezekinya. Saya punya temen suaminya pelayar, pulangnya 9 bulan sekali. Ada yang di Taiwan, di Hong Kong, di Korea, gajinya 75 juta. Ditransfer ke rumah 25 sampai 30, tapi suaminya 2 tahun sekali pulang. Alhamdulillah ibu suaminya nge-grab di sawah, ada yang mancing, ada yang di rumah. Alhamdulillah. Pagi lihat suami, siang lihat suami, malam lihat. Pokoknya 24 jam lihat. Itu suaminya kemana-mana Bu. Alhamdulillah. Jadi kebahagiaan itu Rasul mengatakan kalau apa? Punya pasangan yang soleh maupun solihah, punya anak yang taat soleh solihah, punya tetangga yang baik, dan rezekinya nggak perlu keluar negeri, nggak perlu ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Korea, ke Amerika, tapi cukup di Sepatan, cukup di Tangerang. Dan kalau jauh-jauh Jabodetabek seminggu sekali bisa pulang. Ya Nabi. Salam alaika.
Oke, siap. Ini pertanyaannya butuh fokus ya. Yang ngacung maju nanti per pertanyaan saya kasih 5.000. Ya. Maju. Gampang kan? Nanti jawabannya harus salah. Ini gampang banget. Ya, sama tadi dulu. Ya udah, ini. Ya, jawabannya harus salah. Maka, misalnya contoh matahari terbit dari barat. Ini contoh. Nenek Roh ini masih muda apa tua? Muda, Pak. Nah, coba ya. Oke, ya. Pertanyaannya begitu ya. Jawabannya harus salah. Setiap pagi kamu sarapan makan Paku. Kamu kalau ke sekolah mandinya pakai Api. Udah dapat berapa? 1.000? Ya, sini kembali lagi. Jawabannya harus salah, ini yang benar. Ini 10. Kamu dapat berapa? 10 juta. Berarti kamu kan dapat ini 10. Berarti jawabannya salah. Benar. Berarti yang benar kamu nggak dapat. Benar. Udah makannya pakai paku. Mandinya pakai api. Tangan kamu berapa? Jawabnya 10. 10 kan benar. Kamu harusnya berapa? 5 juta. Berarti salah. Ya, itu namanya nggak fokus. Maju satu orang lagi. Ya. Ini masalah satu biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, sampai 10 biru. Yuk. 1 biru, 2 biru, 3 biru, kamu cepat. Nanti kan ada yang sama. Yuk. Ulangi. Lima biru 6 biru 7 biru 5 biru. Sama. Fokus. 1, 2, 3. biru 6 biru 3 biru 4 biru 5 biru 6 biru 7 biru 8 biru 9 biru 10 biru. Oke, kalau yang cepat kamu lah. Tapi kalau yang cuma lambat berarti kamu menang. Ayo, lagi. Ayo, sini. Satu biru 2 biru 3 biru 4 biru. Ya, kalau nggak ada yang lain, nanti mana? Ayo, sini, oke. Satu biru 2 biru 3 biru 4 biru 5 biru 6 biru 7 biru 8 biru 9 ribu. Ya, ini dibagi berdua tadi. Yang pertama salah tadi coba. Iya. Oke. Nah, itu siap ya. Nah, terakhir untuk ibu-ibu yang tadi datang pertama. Bukan yang masuk kakinya pertama. Tuh, satu tuh. Benar. Ya itu. Ya betul. Bukan urusan apa yang pertama. Ada yang termasuk. Oke ya. Tekan, Terima Bapak. kasih ibu-ibu. Mudah-mudahan majelis ini Allah berkahi. Amin. Tanggal 26 Pondok Sayang dan Hall. Kalau ibu mau sesuai datang. 26 hari Ahad Pondok Sayang Silat. Mau sebenarnya mohon kehadiran Bapak kalau ada waktu ke kalau ada jarum yang patah, simpan dalam celana. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan ngomong kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan lagi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan lapor Pak Pol.
ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan maaf. Kalau ada dalam nyata, siapa sih yang ngatain? Kalau ada kata yang salah, mohon maaf lahir. Buahnya udah dong. Ya, wal afu minkum, angkat tangannya. Angkat tangan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum